Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan lebih produktif lagi dan juga tentunya sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan membahas tentang lebih jauh mengenai utang produktif. Karena utang itu nggak selalu buruk loh teman-teman, kecuali jika kita mengelola hutang itu dengan tidak baik, bahkan lebih memilih hutang untuk gaya hidup atau lifestyle kita. Namun jika kita menggunakan utang ini lebih produktif, tentu ini sangat menguntungkan. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, untuk hutang ini selalu diasosiasikan sebagai sesuatu yang buruk, sebagai sumber masalah, atau bisa dikatakan sebagai sesuatu yang negatif. Namun ada yang dinamakan utang produktif yang sebenarnya bisa bermanfaat untuk teman-teman, apalagi bagi teman-teman yang ingin memulai usaha atau bahkan yang ingin meningkatkan perekonomian keluarga, atau bahkan untuk orang yang ingin memiliki usaha tambahan atau uang tambahan. Nah, kita lihat lagi ya untuk membedakan antara utang produktif dengan utang konsumtif. Nah, perbedaannya di sini bukan terletak pada jenis produk yang kita beli, melainkan pada fungsi atau peruntukan untuk utang itu tersebut. Nah, untuk utang produktif ini bisa dikatakan utang yang menciptakan nilai tambah untuk kita di masa depan. Meskipun kita berutang secara cicilan, kemudian utang itu udah lunas, namun aset yang kita beli dari utang tersebut bisa meningkatkan nilai jualnya atau menambah pemasukannya. Misalkan ya, kita mengambil contoh, kita membeli KPR untuk membeli properti, atau KTA untuk mengembangkan bisnis, atau untuk kredit kendaraan bermotor ataupun mobil untuk dijadikan taksi online atau untuk kendaraan online yang banyak sekarang digandrungi oleh para kaum muda. Dan juga ada cicilan laptop untuk kita bekerja sebagai desainer grafis, atau untuk membangun rumah untuk kita bikin kontrakan. Tentu ini bisa dijadikan hutang ini lebih produktif dibandingkan utang konsumtif. Nah, jika kita lihat lagi ya, untuk hutang konsumtif ini bisa dikatakan untuk utang membeli benda atau membiayai atau membayar hal-hal yang habis dalam sekali waktu. Maksudnya misalkan kita membeli suatu barang yang dimana barang tersebut mengalami penurunan nilai seiring waktu. Misalkan teman-teman membeli ponsel, atau membeli baju, atau membeli jam tangan, atau membayar hutang sekalipun, dan tentunya nilainya akan habis, bahkan bisa turun, dan tidak bisa kita mengambil keuntungan dari hutang yang sudah kita beli. Jadi sudah yakinkah teman-teman untuk memiliki hutang yang produktif? Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya ketika membedakan utang produktif dan konsumtif. Pasalnya banyak orang yang beranggapan sedang mengambil utang produktif, padahal faktanya tidak sedemikian. Contohnya ya, jika kita ingin membeli sepeda motor ataupun ingin membeli motor merek baru dengan alasan untuk menambah penghasilan sebagai pengemudi online di akhir pekan. Namun nyatanya kita malah memilih motor dengan misalkan membeli motor Ninja atau membeli motor balap, itu sama sekali nggak bisa kita gunakan, apalagi untuk kendaraan online atau untuk kita mencari nafkah menjadi taksi online atau menjadi kendaraan online, itu tidak bisa sama sekali. Bahkan jatuhnya nanti sepeda motor itu bisa teman-teman gunakan untuk pribadi, tidak bisa digunakan untuk bekerja. Jadi silakan membedakan antara hutang produktif dengan hutang konsumtif. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan hutang produktif, apalagi zaman sekarang agak susah kita mendapatkan pinjaman. Nah, sekarang teman-teman nggak susah-susah lagi, bisa dari rumah saja.
Kali ini akan saya rekomendasikan beberapa pinjaman produktif yang bisa teman-teman gunakan. Oke, kita langsung aja cekidot. Nah guys, balik lagi ya ke my channel Gudang Pinjol. Nah, di Playstore ini juga banyak sekali jenis pinjaman produktif yang bisa teman-teman gunakan. Nah, silakan teman-teman ketik pinjaman produktif, maka nanti akan muncul beberapa pinjaman online seperti yang saya tampilkan ini. Namun, untuk semua pinjaman ini memang harus teman-teman teliti lagi karena ada yang legal dan juga yang ilegal. Alangkah baiknya, ini saran saya teman-teman jika ingin menggunakan pinjaman online apalagi untuk bisnis, untuk usaha, saya sangat sarankan untuk teman-teman menggunakan pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK. Nah, seperti yang saya rekomendasikan berikut ini, ada yang namanya Tunaiku. Nah, Tunaiku ini sendiri merupakan salah satu produk dari PT Bank Amar Indonesia yang mana mampu memberikan kita pinjaman dengan waktu 3 menit saja. Tentunya untuk mendapatkan ini teman-teman cukup memiliki hanya KTP saja dan juga teman-teman sudah bisa mengajukan pinjaman di Tunaiku. Nah, selanjutnya untuk produk yang ditawarkan di Tunaiku ini bisa memberikan teman-teman pinjaman hingga 20 juta rupiah dengan cicilannya sangat ringan dan juga tenornya pun juga panjang, ini sampai dengan 20 bulan. Tentunya nggak hanya itu saja yang sangat penting untuk kita-kita ketika pengajuan pinjaman baik itu di bank konvensional ataupun di pinjaman online, tentunya kita melihat dengan bunganya yang semestinya yang sudah sesuai dengan peraturan. Nah, di Tunaiku ini sendiri juga sudah memberikan kita bunga yaitu mulai dari 0,1% ya per hari. Dan tentunya untuk proses kita membayar pun juga nggak perlu susah-susah langsung ke kantor cabangnya, itu nggak perlu. Teman-teman cukup membayarnya bisa dari rumah saja dan bisa membayarnya via bank sesuai dengan pengguna bank kita. Kemudian untuk data kita terjamin aman dan legal karena pinjaman dari Tunaiku ini merupakan pinjaman dari Bank Amar. Dan seperti teman-teman ketahui ya, untuk Tunaiku ini sudah menyalurkan dananya 9,5 triliun pinjaman yang sudah dicairkan dan dipercaya lebih dari 990.000 nasabah. Tentunya dengan keamanan data yang sudah tersertifikasi. Jadi ini juga sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman semua. Nah, selanjutnya yang akan saya rekomendasikan untuk teman-teman semua ada yang namanya EasyCash. Nah, EasyCash ini juga dibawa PT Indonesia Fintopia Teknologi yang mana mereka mampu memberikan kita pinjaman hingga 60 juta rupiah dengan proses pencairannya secepat kilat. Kemudian juga sudah berizin dan juga sudah diawasi oleh OJK, jadi sangat aman untuk teman-teman gunakan dan juga keamanan datanya terjamin. Nah, kemudian gak kalah menariknya juga untuk di EasyCash ini juga memberikan bunga yang sangat rendah dan juga tidak ada biaya tersembunyi. Jadi semuanya sangat transparansi, berapa dana yang kita dicairkan, berapa bunganya dan juga berapa biaya adminnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada bonus untuk teman-teman jika teman-teman mengajak teman untuk menikmati komisi jutaan rupiah. Artinya kita menjadi referral jika ada teman-teman yang memang lagi butuh dana kemudian ingin mengajukan pinjaman online, silakan teman-teman ajak teman-temannya dan berikan kode referral teman-teman dan nanti teman-teman bisa mendapatkan komisi jutaan dari EasyCash. Nah, jika teman-teman tertarik untuk mengajukan di EasyCash, silakan langsung saja mengajukan di Play Store. Nah guys, itu rekomendasi dari saya untuk teman-teman jika ingin membutuhkan pinjaman yang produktif tentunya dengan limit yang besar yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menambah usaha atau membangun usaha yang sudah ada sehingga bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan menambah pemasukan tambahan untuk teman-teman. Nah, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.